Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Anda kan? Tidak. Lah, jadi apa yang Anda maksud salib? Karena Tuhan, kalau Yesus itu kan dia membuat baik, Bang, untuk menolong Yesus umatnya. Oke. Nah, makanya dia itu dijual oleh salah satu muridnya ya. Nah, terus disalibkan. Iya. Itu pengaruhnya dari iblis. Ketika Yesus dijual, ada nggak manfaatnya untuk Anda? Tidak ada. Itu kan dia membuat kebenaran buat kita. Makanya disalibkan. Oh, berarti orang-orang yang menyalibkan Yesus ini berbuat kebenaran. Iya. Berarti membunuh Yesus itu sebuah kebenaran. Dia dibunuh itu karena pembuatan kita sebagai umat Kristen, Bang. Kok jadi kita? Bukan, artinya enggak, yang mengeksekusi Yesus ini ada nggak manfaatnya buat saudara? Karena Yesus itu kan ini menebus dosa kita, buat dosa saya. Cara Yesus menebus dosa Anda, kayak mana caranya? Karena dia mengorbankannya dirinya, Bang. Dengan cara disalib. Iya. Berarti pelaku penyaliban ini bermanfaat untuk Anda. Iya. Berarti penjahat itu pahlawan. Oke. Saya mau ini ya, Bang. Saya mengakui. Sekarang saya bisa bertanya lagi. Boleh. Tapi Anda sudah akui kan bahwa iblis itu pahlawan bagi Anda? Iya, boleh saya mengakui aja, Bang. Boleh saya bertanya? Oke. Iya, silakan. Pernahkah ada mujizat yang dari Nabi Muhammad ini? Mohon maaf ya, saya sudah bertanya begitu ya, Bang. Iya. Pernahkah ada mujizat dari Nabi Muhammad, Bang? Oke, baik. Mujizat yang tidak pernah dimiliki oleh agama lain, yang dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah menemukan dimensi kebenaran akal. Seperti apa itu, Bang? Seperti ketika berbicara mengenai Tuhan, hanya umat Islam yang mendudukkan akal sebagai konsep kebenaran. Oke, Bang. Terus, Bang, gini, Bang. Banyak hal yang sudah terjadi ya, Bang, di sekitar putaran Indonesia, Bang. Iya. Pertama, gereja ini kan apa bilang tentang kebenaran ada di agama Muslim kan? Benar? Pasti kan? itu pasti. Oke, Bang. Kenapa agama Muslim selalu membongkar dan merusakkan gereja di Indonesia, Bang? Itu yang saya pertanyakan. Itu terbanyak terjadi yang sempat viral. Oke, baik. Jadi yang Anda lihat di permukaan kan? Anda tahu nggak latar belakang itu bisa terjadi? Itu satu. Iya, Bang. Nah, yang kita tahu yang viral, gereja dibongkar, jemaat dibubarkan. Itu yang muncul di permukaan. Kan begitu. Nah, sekarang boleh nggak kemudian orang mendirikan rumah ibadah tanpa izin? Itu satu. Yang kedua, boleh nggak kita menggunakan Tuhannya agama lain dengan cara-cara yang tidak benar? Contoh. Di dalam Al-Quran, kami ketika membaca Quran harus diawali dengan ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lantas kami terjemahkan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Sakit gak hati abang mendengar itu? Sakit sih. Sakit. Lalu bagaimana dengan kami umat Islam yang Anda keluar-keluar mengatakan bahwa Allah turun ke bumi menjadi manusia, dibunuh oleh manusia? Terus satu hal lagi yang saya mau tanyakan, Bang. Enggak, tanggapi dulu dong. Kalian dengan mudahnya mengambil istilah Allah
lantas kalian pakai dengan tidak semestinya. Sementara Tuhan kalian itu Theos. Kenapa menggunakan kata Allah, lari ke Tuhan kami? Contoh Filipi 2 nomor 6. Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya. Kalian ganti. Allah mengosongkan dirinya dan tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan dirinya, dan Allah mengambil rupa hamba. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kenapa tidak menggunakan Theos aja? Itu kan Tuhan kalian. Kenapa harus menggunakan Tuhan kami? Nah, ketika kalian kemudian menggaungkan itu, kebaktian umat Islam pasti tidak enak lah mendengarnya. Yang tadi itu kan begini Bang. Itu yang kedua, sabar, saya terangkan lagi. Paham tidak Anda berapa banyak santri yang meninggal dunia, ulama yang meninggal dunia, masjid yang dibom, diratakan dengan tanah, ketika orang-orang mengatasnamakan politik tapi menyembah kepada Yesus 350 tahun lamanya membunuh di Nusantara ini. Itu sadar nggak Anda itu? Tapi setahu saya tidak ada Bang. Kalau macam mau bilang yang kebanyakan yang membunuhkan diri itu bukan dibomkan diri, itu tidak ada terjadi di masjid Bang. Bom bunuh diri itu berapa? Bom bunuh diri itu berapa yang mati? Itu sudah banyak Bang. Kalau yang datang ke Indonesia sebelum merdeka membunuh, merampas, membuat jutaan anak-anak menjadi yatim, jutaan wanita menjadi janda, itu agamanya apa Bang? Bang, begini ya, saya tidak pernah mendapatkan itu Bang. Tapi saya dapat di sekarang saya tanya, yang menjajah Nusantara ini agamanya apa? Itu jajah itu tidak pakai agama Bang, itu dijajah karena saya tanya agamanya apa? Itu Kristen Bang. Ya, Kristen. Tapi itu bukan kata jajah siapa? agama Bang. Kata siapa? Bang, itu bukan jajakan agama. Itu perintah di Bible. Itu perintah di Bible. Tidak ada perintah. Dan sekarang saudara baca Ulangan 20. Nomor 10 dan 11 dan seterusnya Anda baca. Baca yang keras. Ulangan berapa Bang? Ulangan 20. Ulangan 20 ayat 10 sampai seterusnya Anda baca. Dikerasin bacanya Bang, supaya saya tidak disebut fitnah. Dikerasin Bang. Ulangan 20 ya Bang? 20 ya? Iya. Coba, saya juga rindu ingin mendengarkan dalil itu. Dikerasin Bang bacaannya. Ayo Bang. Bentar Bang. Ya bentar Bang. Dikerasin dong. Ulangan 20 ya. Dikerasin Bang. Bentar ya Bang. Iya. Orang itu kemana tadi teman-teman? Hah? Malu. Malu, kenapa malu? Malu karena kenapa? Kenapa malu? Karena apa yang terjadi itu setara dengan apa yang bunyi di dalam Bible. Yang tertuang di Bible itulah yang terjadi. Itulah yang ada. Kalau di Islam itu jelas kaidahnya teman-teman,
baca di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsi aw fasadin fil ardi wa ka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa yang membunuh satu manusia saja, kata Quran, maka itu sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa menyelamatkan satu manusia, itu sama halnya menyelamatkan seluruh manusia. Itu Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 32. Sedangkan ulangan 20, bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, saya Muslim Bang. Iya. Ya, saya mualaf. Siap, Masya Allah. Kayaknya nggak ada yang saya pertanyakan Bang Juma. Saya turun aja. Iya, makasih. Istiqomah ya, Ukhti. Sehat selalu. Insya Allah Bang. Masya Allah. Alhamdulillah, sama-sama. Yang minta permintaan ini sudah lebih. Halo. Halo, selamat malam. Iya, malam. Dari sekte mana? Apa? Dari Katolik atau Protestan? Protestan. Bentar. Lagi rendang ya? Enggak, lagi nyuci. Nyuci jam segini? Iya. Oh, iya. Ini ada tema. Boleh ndak diskusi kita? Boleh. Tapi lagi di kamar mandi? Enggak, udah siap. Oh. Iya. Ini namanya bagus. Anak Tuhan Yesus. Iya. Iya. Oke, mungkin bisa menjelaskan sedikit dari tema ini terkait dengan Anda bisa jadi anaknya Yesus karena ada yang menjadikan kemudian beliau sebagai korban penebus dosa adik ini di atas salib. Nah, menurut saudari saya, yang melakukan penyaliban terhadap Yesus ini pahlawan atau penjahat? Ya, penjahat sih. Penjahat. Ya. Berarti ada tidak sesuatu yang kemudian Anda dapatkan dari kejahatan mereka? Ini yang mana dulu? Yang jahatnya yang menyalib Yesus? Ya, ada sih memukul. Iya, maksudnya bermanfaat enggak kejahatan mereka ini untuk adik ini? Namanya siapa sih? Oh ya. Nama saya Mesia. Oh, Mesia. Nah, ada enggak manfaat dari kejahatan yang dilakukan mereka terhadap adik Mesia? Ya, setahu sih kejahatan itu ya menyalibkan Yesus. Ya, memukul. Bermanfaat enggak itu untuk adik Mesia? Kejahatan mereka? Ya, enggak sih, Bang. Kalau mereka enggak jahat, Yesus disalib enggak? Ya, enggak. Nah, kalau Yesus enggak disalib, adik ini selamat enggak?
Ya selamat. Caranya gimana? Caranya? Ya dengan kasih. Berarti orang bisa selamat tanpa salib kan? Sebenarnya kalau salib itu karena hanya karena Yesus, karena disalibkan. Jadi makanya ya bisalah kami bilang itu karena salib selamat, karena Yesus kan disalibkan. Kalau menurut aku ya. Nah itu dia berarti penjahat ini bermanfaat bagi adik Mesya. Kenapa bisa? Tanpa mereka menyalibkan, yang nggak akan terjadi, nggak ada kejahatan. nah kalau tidak ada salib, yang nebus dosa siapa? Ya, yang di atas lah. Berarti bisa dong tanpa penyaliban. Kita bisa selamat tanpa penyaliban? Ya bisa. Kita kan selamat. Lalu bagaimana dengan kata Paulus di dalam 1 Korintus 15 nomor 17, Dek? Kalau soal itu sih aku kurang paham ya, Bang. Dia bilang gini. Tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu akan mati di dalam dosa, dan kamu tetap berada di dalam dosa. Iya. Jadi gimana? Ya, kalau itulah maksudnya. Kalau kita buat kesalahan ya berarti ya itu termasuk dosa lah. Enggak, kata Paulus, tanpa penyaliban kita masih tetap dalam dosa. Ya, benar. Berarti wajib ada salib kan? Sebenarnya sih nggak harus ada itu sih, sebenarnya itu kan Ya. cuma 1 Korintus 15:17 itu loh, Dek. Tanpa kebangkitan maka sia-sialah imanmu, dan kamu masih tetap berada di dalam dosa. Ayo, gimana kita mau selamat kalau kita masih dalam dosa? Mending kita berbuat dosa sekalian. Iya kan? ya. Nah, berarti wajib hukumnya ada penyaliban. Ya itu dialah. Gimana? Gimana dong? Berarti ya yang kok kasetnya rusak. Yang menyalib Yesus itu berjasa dong buat adik siapa namanya tadi? Mesya. Iya, ya. Mesya. Gigi saya panjang jadi nyangkut-nyangkut dibuatnya. Mesya. Jadi tanpa penyaliban ya sia-sialah kemudian kehidupan adik Mesya ini. Berarti mereka yang menyalibkan Yesus itu pahlawan. Iya, Bang. Coba ucapkan bahwa iblis yang merasuki Yudas itu pahlawanmu. Maksudnya? Kan iblis yang merasuki Yudas sampai dia mengkhianat Yesus. Akibatnya Yesus ditangkap dan disalib. Ya, setahu sih kalau menurut aku sih, Bang, itu karena Yesus disalibkan karena dia menyelamatkan umat. Nah, itu dia. Berarti iblis yang merasuki Yudas itu berjasa untuk menyelamatkan umat. Ya. Karena Berarti yang juru selamat ini siapa? Yesus atau iblisnya? Yesus, Bang. Loh, kan
Kan penyaliban itu terjadi karena iblis. Ya mungkin itu kan sejarahnya kan ya Yesus yang disalibkan, cuman itulah kenapa terjadi karena Yesus tadi kan membuat kedamaian dan menyelamatkan umat, termaksud itulah tadi salah satu contohnya dia menyelamatkan yang kan yang buta bisa melihat. Iya, maksudnya kan tidak ada hubungannya itu. Yang jelek bisa cantik, yang ganteng bisa jelek. Itu tidak ada hubungannya. Sekarang permasalahannya, manusia itu selamat karena ditebus oleh Yesus di atas salib, kan gitu. Iya, Bang. Nah, Yesus itu disalib karena adanya iblis. Tanpa iblis, Yesus tidak disalib. Berarti gara-gara iblislah yang bekerja sampai ada penyaliban. Berarti iblis ini berjasa. Ayo. Berjasa dong. Jadi seibarat iblis itu penjahat. Penjahat mengambil harta orang lain, kemudian membunuh orang tersebut. Lalu harta dari orang yang dibunuh ini diambilnya, dibawa ke rumah Mesya, ya kan? Akhirnya Mesya bisa beli rumah, bisa beli mobil dari hasil kejahatan. Nah sekarang yang melakukan pembunuhan dan merampas harta orang itu yang diberikan kepada adik ini, itu apa buat Anda? Pahlawankah atau penjahat? Penjahat sih, Bang. Tapi Anda nikmati hasilnya. Ya dinikmati aja dulu. Berarti iblis yang mempersembahkan kurban di atas salib, Anda nikmati dulu hasilnya gitu. Jangan gitu dong ah. Masa Anda katakan orang itu penjahat, tapi di sisi lain Anda nikmati hasilnya? Masa Anda mengatakan penyalib Yesus itu penjahat, tapi Anda nikmati hasil salib? Gimana dong? Ya itu dia lah, Bang. Bingung ya? Iya, aku juga bingung. Mau nggak aku tuntun? Mau dituntun kemana? Kemana ya? Aku serius. Kamu? Ya buktikan. Kamu serius nggak? Ini suruh siapa dulu? Nah, tadi katanya mau dituntun. Iya, maksudnya kan banyak dituntut kemana? Kan banyak mau dituntut ke apa? Ini pikirannya aneh-aneh. Enggak, Bang, ke jalan yang benar atau? Ah, itu maksudnya. Dituntun ke jalan yang benar supaya bisa jadi bidadari nanti. Bidadari surga. Nah, itu dia maksudku. Mau nggak? Ya, boleh. Oke, pelan-pelan ya. Jadi gini. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel kepada muridnya ini. Iya. Bani Israel kan muridnya. Iya dong, orang Yahudi kan. Jangan tatap aku kayak gitu dong. Ah, berkedip kenapa? Hei, biasa aja natapnya, berkedip. Gitulah. Jadi murid-murid Yesus itu kan Dengar, Bang. murid-murid Nggak dengar tadi. Ya. Soalnya macet. Pakai Oke. wifi. Oh gitu. Kan murid-murid Yesus itu orang Yahudi kan? Ya. Nah, Yesus berpesan kepada mereka di dalam Lukas 21 nomor 8 dan juga di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa kata Yesus?
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Menurut pesan Yesus ini akan ada penyesat, betul? Ya. Datang dengan memakai nama siapa? Itu dia, aku gak tahu. Dengarkan dulu, makanya kamu perhatikan apa sih? Konsentrasi dong. Dengarkan, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Bang Juma. Ya Allah ya Karim, Pak Imam. Bukan, Yesusnya berkata. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Nah, itu pintar. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Penyesatnya datang memakai nama siapa, kata Yesus? Maksudnya? Kata Yesus, penyesat datang memakai namaku, kan? Iya. Nah, jadi penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Dengan nama Juma. Itu kan mulai. Bukan. Penyesat itu di dalam Matius 24 nomor 24, nomor 4, nomor 5, penyesat itu datang memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus, kan? Iya. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya mengaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Betul? Tatap saya kayak gitu itu jangan. Aku jadi grogi. Jangan gitu nampak. Alamak. Masalah generasi. Kurang ngajar. Hei yang di YouTube, jaga mulutmu, Paulus Gondrong, hati-hati lu ya. Asal bacot aja lu. Jangan bacot gitu dong. Masa sampai dibilang kulupnya gatal? Dada aja ini. Ini yang di YouTube ini, yang Sopian ngomong jangan kayak gitu kali. Orang mau belajar, kan aku tanya tadi, mau belajar nggak? Mau dituntun nggak? Mau. Ya sudah. Aduh. Yang di YouTube sih, ini si Gondrong ini, siapa Paulus Gondrong, asal ngomong tadi. Dasar penjual basang. Orang mau belajar kok. Udahlah. Oke. Halo. Ku blokir lama-lama yang di YouTube itu ya. Siapa tadi namanya itu? Dasar lu. Awas lu ya. Oci juga nakal. Mana ada kayak gitu Oci. Jangan kayak gitu lah Ci. Mana ada? Enggak lah, anaknya baik kok. Ini yang di YouTube ini benar-benar cerewet. Suka-sukanya. Halo saudara Sanak Cindo. Halo. Buka kameranya. Saudara Sanak Cindo. Halo. 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 Kok diam-diam bang? Ngomong dong. Ini baik kali permintaan Bang Andi. Betul. Ini kalau dinaikkan satu-satu ini bisa robek ini mulut. Tanya satu-satu, apalagi kalau diam kayak saudara Sanak ini. Macolo Indonesia.
Hai Bang Juma. Hai juga Susilawati. Susilawati Putih kamu Rantang Popo. Kalau di DM bilang Adinda, sekarang Susilawati. Maksudnya apa sih Bang? Dari sekte mana? Sebentar dulu Bang. Oke. Dari Kristen Bang. Kalau di DM Adinda katanya. Iya, Bang Juma ini kalau DM Dinda Santi. Apa? Oh gitu. Mau aku buktiin. Boleh. Oke, sebentar ya aku buktiin ya. Buka kamera dong. Oke, aku buka kamera bentar. Yuk, Puput. Kok Puput sih? Namanya siapa? Bentar ya. Oh, Kan ada Edis. namanya, Bang. Oh iya, istrinya Edis kah? Bukan, Bang. Jadi apa? Adeknya? Ya ngefans aja gitu, Bang. Oh iya iya. Iya, Bang. Hei. Iya, gimana? Dari Protestan Katolik? Dari Protestan. Abang mau lihat tadi itu Dinda Santi. Abang mau lihat nggak? Boleh. Oke, sebentar ya. Teman-teman, kita lihat cara kerjanya Civilizes. Bisik-bisik lo ya. Gak apa-apa. Sebentar, ini ada aku screenshot sih. Walah nggak bisa, minimal 480. Kok nggak bisa ya Bang? Apa tuh? Ini tadi screenshotan aku nggak bisa dinaikin. Kok bisa? Kenapa nggak bisa? Dia DM apa rupanya? Bentar dulu. Kok nggak bisa ya? Aku ada ini loh, ada pernah kirim nomor rekening, itu ya? Enggak, bukan. Oh, kirain. Itu baru malam kemarin. Oh ya? Oh my god. Baru hari ini kita nggak DM-an Bang. Sebelumnya kita udah. Oh my god. Jadi kita sudah kerap kali nih ceritanya. Dulunya kemarin-kemarin aku tuh dipanggil Uti katanya, tapi sekarang Dinda katanya, Dinda Santi. Oh my god. Ini aku serius. Kalau aku bisa naikin, aku ada screenshot. Aku nggak bisa naikin, apa bisa ya? Akun yang mana? Akun yang ini juga. Oh ya? Pengikutnya berapa? Pengikut ini, akun aku ini. Akunku. Pengikut. Cuma berapa ya? 16 atau berapa ya? Oh iya. Oke, anggap saja iya. Ya serius ini beneran, aku nggak bohong. Kalau nanti aku screenshot lagi, mungkin entah besok aku naik lagi kalau mau ya. Iya. Soalnya baru hari ini kita nggak DM-an Bang. Oh my god, malah saya. Oke, kita masuk kelas. Oke, ini kelas apa ya Bang ya? Ini kelas pembelajaran Bible kepada pemula dan senior. Jujur ya Bang, aku tuh sebenarnya nggak pernah nonton apanya Abang, channelnya Abang. Benar-benar nggak pernah nonton. Tapi kita tepingan gitu. Aku cuma lihat VT-VT-nya aja, VT-VT orang lewat di beranda gitu. Jadi kan kita DM-an lah tuh, DM-an. Baru ini aku tertarik nih, aku pengen naik lah. Terus aku bilang, aku tuh cariin Bang Juma di sana. Terus Bang Juma bilang, ada apa Uti gitu. Dulunya dipanggil Uti. Iya. Dipanggil pisang berarti. Masa kayak gitu sih? Sekarang dipanggilnya Dinda Santi. Enggak bilang Dinda sayang, enggak? Dinda Santi kan itu awalnya Bang, itu masih permulaan. Oh gitu, nanti lama-lama Pak Pipo. Oke, gimana? Kita mau bahas ini atau gimana? Eksekutor salib, pahlawan atau penjahat? Ya terserah aja Bang, aku ngikut aja soalnya aku belum pernah ikut channel ini juga. Oh yaudah, coba terangkan bagi adek ini penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat?
Itu penyalib Yesus ya, berarti pelaku-pelakunya itu ya. Itu orang-orang yang nggak percaya Yesus sih, nggak percaya. Artinya mereka ini pahlawan atau penjahat? Pahlawan sih enggak sih, penjahat. Kalau menurut aku ya penjahat. Menurut aku lah. Berarti penjahat. Menurut yang lain. Berarti penjahat menghadiahkan penebusan dosa dengan mempersembahkan Yesus disalib. Menghadiahkan? Enggak. Jadi gimana dong? Mana yang betul? Kan kalau tanpa mereka Yesus tidak disalib, tanpa mereka Yesus tidak disalib, tanpa Yesus disalib, ya saudari Santi ini tidak selamat. Gimana ya bilangnya ya? Tanpa penyaliban tidak ada keselamatan. Keselamatan. Iya. Iya, betul sekali, memang kalau itu memang betul sekali. Karena kan penyaliban ini terjadi juga untuk menyelamatkan umat manusia. Berarti pelaku penyaliban ini pahlawan. Bukan pahlawan. Jadi apa dong namanya? Kan dia yang menghadiahkan keselamatan dengan menjadikan Yesus itu sebagai korban di atas salib. Di sana tidak ada pahlawan. Masa sih penjahat dibilang pahlawan sih? Lah, faktanya sesuatu itu dikatakan pahlawan atau penjahat, kita lihat hasilnya dan manfaatnya. Kalau dia bermanfaat bagi manusia, maka pelakunya itu adalah pahlawan. Kalau tidak bermanfaat tapi merugikan, berarti dia itu penjahat. Sekarang pertanyaan saya, penyaliban itu menguntungkan atau merugikan bagi Kristen? Ya penyaliban itu keuntungan. Berarti pahlawan. Karena kan yang disebut itu kan pahlawan. Bukan disebut mereka itu adalah pahlawan. Iya, karena gimana dong ceritanya? Anda mendapatkan keuntungan dengan cara penyaliban. Keuntungannya kan keselamatan dari Yesus kan, bukan dari pahlawan itu. Iya, tapi kalau tanpa mereka kemudian melakukan eksekusi mati terhadap Yesus disalib, gimana caranya dosa Anda ditebus? Ini serius. Ini versi serius Bang, yang tadi versi. Ayo. Ini sebenarnya ya kalau nanti aku dibilang framing juga ya. Gimana ya bilangnya? Aku nggak tahu jelasinnya sih Bang. Nanti kalau aku bicara nanti di framing kan katanya gitu. Karena kan kita juga takut juga. Ini si Santi udah memframing gini kan gitu kan, takut dihakimi juga. Buat saudari Santi aja dulu. Selamat, nyaman hidup, mendapat keselamatan dari upah yang dilakukan kemudian oleh Yesus mati di atas tiang salib. 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Berarti sangat bermanfaat penyaliban itu. Berarti orang-orang yang menyalibkan Yesus itu pekerjaannya sangat bermanfaat bagi saudari ini. Berarti mereka pahlawan atau penjahat? Mereka nggak ada pahlawan, mereka tidak pahlawan kok Abang. Gimana dikatakan bukan pahlawan? Dia yang menghadiahkan keselamatan dengan mempersembahkan Yesus di atas salib. Penyaliban ini Abang Juma, penyaliban ini adalah bagian dari rencana. Berarti Tuhan sudah merencanakan para pelaku penjahat ini sebagai pahlawanmu. Nah. Lalu apa? Lalu apa dong? Gimana dong? Penyaliban ini Bang, itu apa namanya ya? Apa itu? Apa namanya ya? Gimana dong? Gimana? Ini pemenuhan nubuatan dari perjanjian lama itu tadi. Ya, Ya udah, berarti penjahat ini dinubuatkan menjadi pahlawan untuk ada ini.
Ya ada itu Bang Juma, ada. Ya boleh gitu. Itu namanya tidak tahu berterima kasih. Bukan. Gimana? Abang tahu Apa? kenapa kenapa Yesus disalibkan itu? Karena itu kan adalah salah satu bukti kasihnya bahwa Bapa. Melalui Kasihnya Bapa terhadap umat-umat manusia. Nah sekarang ada nggak Bapak mengajarkan bunuhlah Yesus? Ya enggak. Nah, yang mau Yesus dibunuh siapa? Ya itu Penjahat. tadi kan Penjahat. sudah bagian dari rencananya Bapak itu. Makanya saya tanya, di mana tertulis rencana Bapak itu membunuh Yesus? Kalau ditanya gini, Ayo. kalau ditanya seperti ini ya, di mana tertulis gini ya, jujur ya Bang, aku juga nggak ngerti lah di mana tertulis ya. Tapi yang sepengetahuan saya, yang dari dulunya saya ini adalah seorang Kristen yang mengikut-ikut ajaran Kristen ya kan. Iya, ikut-ikutan maksudnya. Iyalah. Pokoknya yang namanya seorang Kristen ya mengikuti ajaran Kristen. Kan? Iya, ajaran orang tua. Iya dong. Iyalah, ajaran siapa lagi? Coba lah. Ajaran siapa lagi? Nah sekarang pertanyaan kita kedua, lanjutan materi pendidikan kita malam ini. Oke, boleh. Iya, yang menginginkan penyaliban itu siapa? Iblis atau Tuhan? Penyaliban itu, yang menginginkan penyaliban itu enggak ada. Apa ya? Gini, Masa sih? yang menginginkan itu kan penyaliban. Nubuatan lagi, fitnah lagi Tuhan, itu sudah nubuatan. Minta dalil nggak ada. Bukan. Gini loh Bang, tadi kan aku sudah bilang itu kan pengetahuan aku dari tadinya aku belajar. Kenapa sih Bang? Habis lu. Makanya Abang dijaga, itu aja makanan aja nggak bisa dijaga, apalagi Santi, aduh. Kan konsentrasi lihat YouTube. Ayo. Yang menginginkan penyaliban iblis atau Tuhan? Yang menginginkan penyaliban itu siapa ya? Ayo. Menurut Abang siapa? Iblis lah. Di Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, ketika orang-orang itu datang ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu sampai kau ingin membunuhku. Berarti bapak iblis yang mau membunuh Yesus. Ayo. Bukan, itu kan Yesus kan berkata sama siapa gitu? Sama orang-orang yang ingin membunuhnya. Iya, sama mereka kan. Berarti mereka itu tidak mempercayai Yesus, itu tidak mempercayai Tuhan. Karena itulah sampai mereka ingin membunuh. Dan setelah mereka ingin membunuhnya, Yesus mengatakan, kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Sebelumnya itu, Tuhan itu sendiri sudah tahu kalau dia itu. Iya dong, Tuhan itu kan maha tahu. Iya, makanya. Tuhan itu maha tahu. Sekarang permasalahannya, Tuhan itu maha tahu, tapi apakah Tuhan mau menghentikan kejahatan yang manusia sendiri mau lakukan? Tuhan kan tidak mengatakan, jangan jahat. Enggak. Iya kan? Enggak, iya benar. Karena kan karena itu tujuan penyaliban itu adalah untuk keselamatan manusia. Itu ngarang lagi. Di mana Tuhan ingin menyelamatkan manusia dengan cara membunuh orang benar? Gini Bang, sebelum ada penyaliban Yesus itu, manusia itu kan sudah berdosa tuh. Ini fitnah lagi nih. Di mana Anda dapatkan itu? Di mana Anda dapatkan ilmu dari? Aku ngomong dulu Bang. Nanti kan kalau dari orang tua lagi yang ngajarin. Dengar dulu Bang Juma. Iya, saya dengar. Jangan seperti aku. Maaf banget ya Bang. Jangan seperti Bang Rasid yang ngomongnya itu yang kita nggak dikasih ngomong gitu Bang. Iya, kalau saya kasih ngomong. Ya, aku ini baru pertama kali naik ke room ini, terus aku juga baru pertama kali nonton ya Bang ya. Tapi jujur ya Dek, baru pertama kali. Saya bilang samamu, kalau kau pakai hijab jilbab gitu kau cantik, serius. Oh, ada fotonya, mau aku liatin Bang? Nggak usah. Nggak usah. Ya sudah, lanjut. Aku sudah pernah jadi Islam Bang.
Ah, iya, udah, nggak apa-apa, nggak usah kita bahas itu masa lalu. Tapi tidak ada yang membawaku, tidak ada yang menuntunku, bahkan tidak ada yang membimbingku. Aku sendiri yang pergi ke sana. Ya udah, kalau gitu tiap malam aja nek kau kesini bertanya sedetail mungkin. Ya. Nah, sekarang kita tuntaskan dulu materi malam ini. Oke, boleh. Ya. Jadi yang menginginkan kematian terhadap Yesus itu iblis atau Tuhan? Enggak tahu lah aku, Bang. Kalau Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar nggak? Orang suci. Nah, boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Tapi itu kan kalau mulai Bukan, aku belum ngomong, udah mulai. Enggak, masalahnya firman Tuhan yang dilawan. Firman Tuhannya, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ini orang benar, Iya. Yesus ini orang tidak bersalah. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Di mana ya, Bang? Selain Yesus itu tidak ada orang yang benar. Nah, boleh nggak dibunuh? Justru karena itu. Kenapa Yesus turun ke dunia? Kenapa Nenekmu lagi yang ngajarin itu. Itu kan, ajaran nenekmu lagi. Tolong dong, aku belum ngomong loh, jangan langsung dipotong. Iya, maksudku itu. Abang ini seorang ustadz kah? Iya, saya bilang nenekmu lagi yang ngajarin kan. Karena itu nggak ada di Bible. Kasih kesempatan kepada lawannya untuk berbicara gitu. Iya, silakan. Harus bijak gitu. Iya, harus silakan. terima argumen. Monggo, Mas, monggo. Ah, silakan. Ini aku baru masih mulai ngomong, abangnya udah potong gitu. Iya, aku Nggak cuma enak bilang gitu pasti bicara. neneknya lagi yang ngajarin. Lanjut. Tapi nggak enak seperti itu. Coba kalau Iya, abang sip. ngomong aku potong-potong terus gitu kan, abang juga nggak enak. Oke, silakan. Boleh nggak membunuh orang yang benar menurut Tuhan? Itu pertanyaan kita. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti Yesus nggak boleh. Dengar. Berarti Yesus Tidak ada, selain Yesus tidak ada orang benar di dunia. Paulus dong. Filipi 3. Gimana? Paulus mengatakan aku tidak bercacat. Ayo. Kan dari manusia berdosa dulu. Tapi dia ngaku aku tidak bercacat. Yang suci itu Yesus. Tuhan Yesus. Nah, terus kenapa dibunuh kalau gitu? Itu adalah bukti kasih Bapa. Lah, di mana Bapak mengajarkan bunuhlah orang benar? Bukan, memang betul. Tapi itu sudah bagian dari rencana Bapak itu. Iya, Karena kalau kenapa? Karena ada. Kenapa Yesus diturunkan gitu ke dunia? Karena kan itu adalah suatu pengorbanan. Kalau ada rencana berarti ada firman. Mana firmannya bunuhlah orang yang benar? Nggak ada, Abang. Ya nggak ada, berarti itulah aku bilang pasti mamanya lagi yang ngajarin ini. Karena nggak ada firman Tuhan di mana. Tolong Bang, di sini tuh antara kita loh, aku dan Abang aja dan netizen. Tidak ada mama aku di sini. Iya, maksudku kalau tidak ada firman Tuhannya. Jangan disebut mamaku, jangan disebut nenekku. Kalau tidak ada firman Tuhannya, dan netizen sini ya. Kalau tidak ada firman Tuhannya, lalu siapa yang ngajarin adik ini jadi Kristen tetangga? Dengar dulu. Aku jujur karena orang tuaku Kristen ya aku diturunkan. Ah, itulah yang ku bilang. Berarti adik ini bukan diajarin sama Tuhan. Tapi kan kita belajar dari kecil itu kita sudah belajar. Nah, sekarang kalau belajar, mana hasil dari belajar itu bahwa Tuhan mengajarkan membunuh orang benar? Enggak ada di. Enggak ada, ya sudah, enggak ada berarti. Enggak ada. Berarti membunuh Yesus itu adalah keinginan setan, bukan keinginan Tuhan. Ya udahlah Bang, lanjutlah lagi Bang. Begitu, ya. Gimana? Besok kita lanjut? Besok lagi ya? Besok lagi aku naik ya Bang. Iya, silakan. Soalnya udah ada yang ini. Iya, oke. Ya, silakan. Makasih banyak ya Bang waktunya. Makasih. Bang Baginda. Siap.
kandala ke kodong teai nakken jobalas kideen nu kamase. Teai nakke, to jenga sumpak kodong teai nakke. Halo, selamat malam. Halo. Halo, malam. Malam. Bisa buka kameranya, Ibu? Iya, bentar ya. Kasih. Bentar. Ah, Masya Allah. Iya. Ibu dari Katolik Protestan? Aku Protestan. Protestan. Iya, Ibu tadi ada teman-teman kita belum menemukan kesimpulan akhir terkait dengan penyaliban ini. Kalau di Islam kan juga membahas tentang salib, tapi di Islam itu penyaliban itu tidak terjadi terhadap orang yang suci. Penyaliban itu berlaku hanya penjahat, dan juga pelaku-pelaku penyaliban terhadap orang suci ini itu adalah orang yang dihinakan kemudian Tuhan. Itu dalam Islam. Makanya kami tidak menyembah atau tidak menuhankan orang yang disalib ini. Karena yang disalib itu menurut Al-Quran kami orang yang melakukan kejahatan. Nah, Islam Kristen mengangkat satu tema ini dalam dua belahan yang berbeda. Nah, kalau di Kristen, salib itu adalah jalan keselamatan bagi teman-teman kita Kristen. Nah, maka muncul pertanyaan, yang melakukan penyaliban terhadap Yesus itu pahlawan atau penjahat menurut saudara-saudara Kristen? Menurut Ibu gimana? Iya. Halo, ya, salam kenal ya Bang Juma. Saya Ibu. Aku sih sebenarnya bukan ini ya, bukan ahli agama juga, jadi sebenarnya kurang apa untuk perdebatan seperti ini baru juga ngikut. Iya Ibu. Cuma dengar. Nah, cuman ini aku kasih penjelasan yang saya tahu aja ya, yang saya tahu dari karena memang saya kan sudah Kristen dari lahir. Nah, jadi seenggak-enggaknya ini adalah ya, nggak mungkin juga saya tidak punya pengetahuan tentang ini. Jadi apa yang ada, yang saya tahu aja. Nah, kalau misalnya tentang judul ini ya, eksekutor salib itu sebagai pahlawan atau sebagai penjahat ya tadi ya, saya sempat dengar juga sedikit. Sebenarnya gini loh Bang Juma, kalau ini apa penyaliban ya, soal penyaliban ini memang kan sudah ya, mungkin sudah sering didengar kalau misalnya ini sebenarnya sudah termasuk satu rencana Allah di dalam dunia ini, termasuk kelahiran Yesus serta penyaliban Yesus ini adalah sudah masuk di dalam rencana Allah dari jauh sebelum Yesus ada. Itu ada kok ayatnya di perjanjian lama. Di perjanjian lama ya, perjanjian lama kan jauh sebelum ada Yesus ya. Dan di situ ada ayat-ayatnya tentang adanya anak manusia yang teriak-teriak minta tolong, itu yang sebagai penyaliban itu ada di situ, ada di ayat-ayat perjanjian lama. Nah, kalau misalnya penyaliban Yesus yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi itu, nah mungkin yang jadi pertanyaan, tentara-tentara Romawi ini apakah bisa kita sebut pahlawan atau penjahat gitu ya. Nah, jadi dengan apa yang saya sebutkan tadi ya, dimana ini adalah suatu rencana besar Allah buat kita manusia. Nah, karena ini sudah masuk di rencana Allah itu sendiri, nah makanya kita sebagai umat manusia, bukan ranah kita untuk menentukan mereka itu pahlawan atau penjahat. Jadi ini adalah urusan mereka dengan mereka berurusan dengan Allah sendiri, karena ini Allah kan yang membuat semuanya ini kan. Bisa dibilang ini adalah skenario Allah
ya di dunia ini untuk Yesus dan manusia. Nah, jadi kita tidak pernah harus nggak pernah ada kepikiran sama sekali, dan memang nggak pernah ada untuk harus mikirin mereka itu pahlawan atau penjahat, karena buat kita tuh itu tuh nggak penting banget. Karena di sini kan yang penting buat kita penyalipan itu memang harus terjadi. Karena kalau tidak terjadi penyalipan, berarti rencana Allah tidak terjadi dong di dunia ini ya. Nubuat yang sudah direncanakan Allah tidak terjadi kalau sampai tidak ada penyalipan. Nah, makanya kita memang fokus di penyalipan itu sendiri, bukan di mereka sebagai pahlawan atau penjahat. Karena itu seperti saya bilang tadi, ini mereka yang tentara Romawi ini dia berurusan dengan Allah gitu loh, bukan kita sebagai manusia. Ya mungkin seperti itu. Karena kalau sampai tidak terjadi penyalipan, nah Allah kita tidak bisa Yesus itu sebagai juru selamat kita. Kalau misalnya seperti Yesus bisa dibilang sebagai juru selamat karena sudah terjadi secara sempurna karena dia sudah mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Nah, itu sudah terjadi secara sempurna. Jadi tidak ada lagi yang harus kita perdebatkan ya. Mungkin itu aja kali Bang Juma yang bisa saya sampaikan. Oke, boleh saya bernarasi, Bu? Boleh ya? Boleh. Oke. Jadi ketika Islam itu berbicara salib, maka diawali dengan adanya sebuah kitab yang bernama Al-Quran, surah Al-Ma'idah dan juga surah An-Nisa. Barulah Islam itu punya hak berbicara mengenai salib. Saudara-saudara Kristen berbicara salib dan tahu tentang salib setelah saudara Kristen kemudian menerima Bible, kan gitu ya Bu ya. Jadi kita Islam dan Kristen itu bukan pelaku dalam hal penyaliban ini, bukan oknum-oknum yang kemudian hadir sebagai orang yang melakukan aktivitas yang menghantarkan Yesus pada penyaliban. Siapa mereka yang hadir pada yang ada pada prosesi penyaliban ini? Yang pertama orang Farisi, yang kedua ahli Taurat, yang ketiga imam-imam kepala, yang keempat mahkamah agama. Mahkamah agama, ahli Taurat, imam-imam kepala, orang Farisi, ini adalah orang yang sudah ahli di bidangnya. Mereka lah yang paham tentang kitab mereka, yaitu kitab Tanakh, Taurat, Ketubim, Nefiim. Islam Kristen di luar garis, yang punya kitab adalah mereka. Ketika mereka kemudian melihat Yesus melakukan banyak mukjizat, Yesus maupun mereka, imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, dan juga mahkamah agama, itu tidak pernah sedikit pun berpikir bahwa Yesus ini kita salibkan karena sesuai dengan kitab kita yang sudah dinubuatkan. Dan Yesus pun tidak pernah bertemu atau bercakap dengan mereka para eksekutor membahas tentang bahwa betul saya memang harus kalian salibkan karena memang itu sudah tertulis di kitab kita untuk menyelamatkan manusia. Mereka kompak, mereka sejalan, mereka saya sekata. Ada yang menyiapkan upacaranya, ada yang menyiapkan alat-alatnya, ada yang menyiapkan eksekutornya, ada yang menyiapkan kemudian palang kayunya untuk kemudian disalibkan. Itu tak pernah terjadi. Nah, kemudian latar belakang awal terjadinya adanya keinginan penyaliban ini di luar Islam, di luar Kristen, masih berbicara mengenai tuan rumah. Banyak orang yang kemudian melihat Yesus melakukan mukjizat, semisal yang membuat mereka terguncang itu adalah ketika Yesus menghidupkan kembali anak Maria, yaitu Lazarus, yang tertulis di dalam Yohanes 11 nomor 46, 45 dan sampai 57. Mereka melihat, wah hebat ini Yesus ini, wah luar biasa. Beberapa orang di antara orang Farisi kemudian datang melapor ke mahkamah, ke imam-imam kepala. Lalu imam kepala mengundang mahkamah agama. Lalu mereka melakukan rapat kilat.
Sampai mereka mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Yesus ini kalau kita biarkan kemudian untuk melakukan banyak tanda dahsyat mukjizat, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Ini masih terjadi pergulakan di antara tuan rumah sang pemilik kitab. Lalu imam kepala, yaitu Kayafas tahun itu mengatakan di saat rapat itu, kalian tidak insaf dan kalian tidak mengerti bahwa adalah lebih baik Yesus satu orang mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka tahun itu juga imam kepala Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Di data nomor 53 dikatakan, maka mulai saat itu juga mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi latar belakang pembunuhan yang terjadi, rencana pembunuhan adalah karena unsur ekonomi politik. Bukan untuk menyelamatkan dunia. Itu konsep dari gereja, dari Kristen muncul belakangan. Yang melatar belakangi di TKP, itulah yang paling valid. Mereka sepakat membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh Roma dan Yunani. Maka di data nomor 54, mulai saat itu Yesus tidak lagi muncul di hadapan mereka, melainkan dia pergi sebuah kota di Efraim. Di sana dia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Itulah awalnya. Sehingga ketika mereka datang menangkap Yesus, apa kata Yesus dalam Lukas 22 nomor 52? Kata Yesus gini, sangkamu aku ini penjahat, penyamun, sampai kalian datang lengkap dengan pedang dan pentungan. Padahal setiap hari kamu melihat aku di dalam bait suci mengajar, tapi kalian tidak menangkap aku. Lalu Yesus tambahkan kalimatnya, oh iya, sekarang adalah saatmu dan sekarang saatnya kuasa kegelapan. Artinya, upaya penangkapan terhadap Yesus itulah awalnya kuasa kegelapan itu bekerja. Maka di dalam kitab Matius 26, di dalam Markus 1, mereka sepakat kemudian untuk melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk supaya Yesus itu dibunuh. Mereka melakukan tipu muslihat. Pokoknya apapun yang harus kita lakukan, apapun kesaksiannya, yang penting Yesus ini dibunuh. Itulah latar belakangnya. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan itu sudah dibuatkan, yang tahu kitab Yahudi itu ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala, orang Farisi. Tapi tidak ada di antara mereka sepakat membunuh Yesus karena nubuatan lah, Mazmur 22, Eli Eli lama sabaktani lah. Itu semua adalah upaya gereja mengambil dan mencocok-cocokkan tentang penyaliban. Karena yang lebih tahu keadaan saat itu adalah orang-orang Yahudi, bukan Islam, bukan Kristen. Maka latar belakang terjadinya upaya penyaliban bukan karena adanya dosa waris, bukan karena adanya nubuat. Justru imam kepala sang ahli kitab Torah membuat nubuat tahun itu juga. Maka tahun itu juga imam besar atas nama Kayafas bernubuat bahwa tahun ini Yesus harus mati demi menyelamatkan bangsa Israel. Maka mulai sejak itu mereka sepakat membunuh Yesus. Terjadi sesuatu upaya pembunuhan. Selesai, muncullah Kristen, menjadikan penyaliban itu adalah keselamatan. Makanya ibu jadi bingung juga, penyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Karena sejatinya mereka itu penjahat. Pembunuh Yesus itu penjahat, titik. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan menurut kitabnya orang Yahudi, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah.
Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah pelanggaran firman Tuhan. Makanya orang-orang yang ingin berusaha membunuh Yesus ini adalah pelaku kejahatan. Tapi salah konsep Kristen. Kenapa? Karena hasil dari upaya kejahatan justru dijadikan sebagai keselamatan. Kenapa bisa demikian? Karena ada tokoh yang menjadikan Yesus Kristus ini sebagai pahlawan penebus dosa. Padahal di antara tokoh ini muncul, dan di antara Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, satu-satunya agama yang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Kristus, ya Kristen. Kata Yesus, jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya Yesus menasihati Yahudi, jangan percaya kepada Paulus, jangan kau percaya kepada Kristen. Karena hanya agama Kristen yang membawa nama Yesus, yang banyak orang ini. Dan hanya Paulus yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus. Seperti itu, Bu. Maka penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Nah, makanya dimunculkanlah suatu narasi, suatu doktrin dan dogma, dosa waris lah, padahal tak ada dalilnya. Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, tak ada dalilnya. Yesus kemudian nebus dosa di atas tiang salib, dalil dibuat-buat belakangan. Padahal kejadian yang sebenarnya, mereka sepakat membunuh Yesus. Kata Pilatus di dalam Matius 27 nomor 18, mereka orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki, bukan karena nubuat. Nah, nanti cerita ini bergulir menjadi lain setelah masuk ke mimbar gereja. Jadilah Yesus sebagai penebus dosa yang tadinya justru itu adalah korban para pendosa. Seperti itu, Ibu. Silakan. Oke, itu wah Bang Suma benar-benar ini ya, banyak sekali sudah belajar semua ya. Jadi benar-benar sudah belajar masuk banget ke Alkitab untuk mengetahui semua cerita seperti itu ya. Cerita mengenai penyalipan Yesus, dan juga mungkin banyak hal-hal yang Bang Suma sudah tahu, sudah memahami isi Alkitab itu ya. Nah, kalau kayak Bang Suma bilang tadi, nanti kita jadi bingung kan, mau bilang dia pahlawan atau dia penjahat. Sebenarnya kita nggak ada yang bingung, mungkin dari pihak kalian yang bingung gitu, tapi kalau dari kita nggak ada yang bingung masalah itu, karena itu seperti saya bilang tadi, itu bukan ranah kita sebagai manusia. Nah, kalau yang Bang Suma ceritakan tadi soal prosesi penyalipan Yesus, ini semua kan, ini kan saya bilang tadi, itu kan skenario Allah. Allah itu bisa berbuat apa saja, termasuk skenario apa prosesi yang terjadi itu semua sudah masuk di rencananya, dan itu semua pasti akan terjadi. Dia sudah tahu itu pasti terjadi. Nah, kalau misalnya memang